bisa memasuki Oke, mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Intan. Ya, nanti akan menemani teman-teman buat jalan-jalan di dalam museum. Nah, ini sebelum kita masuk, ini ada beberapa peraturan yang harus kita taati bersama. Ya, yang pertama ini nggak boleh merokok, baik di dalam ruangan museum maupun di halaman museum tidak boleh merokok. Ya. Kemudian juga ini nggak boleh bawa makanan dan minuman. Ini sudah nggak ada bawa ya? Nggak. Ada minuman? Oke. Ini selanjutnya ini di dalam ruang museum ini kita punya koleksi alat batu, tulang-tulang hewan purba, tulangnya manusia purba. Kita juga punya banyak patung-patung dan juga diorama. Ini nanti mohon untuk tidak disentuh. Ya. Karena koleksi kami yang di dalam ini agak rapuh karena usianya sudah jutaan tahun. Jadi agak rapuh, kalau disentuh takutnya dia bisa hancur. Selain itu juga dalam perawatan hariannya ini kami menggunakan bahan-bahan kimia, terutama untuk koleksi fosil ya. Takutnya nanti kalau teman-teman pegang-pegang nanti teman-teman bisa terpapar bahan kimia. Ya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Ini kita punya 2 koleksi fosil, 2 koleksi tulangnya hewan purba yang teman-teman boleh pegang. Nanti di akhir sesi di dekat pintu keluar, nanti akan saya beritahu koleksi mana yang teman-teman boleh pegang. Ya. Kemudian ini teman-teman kalau misalnya di dalam mau foto-foto, mau bikin video, mau bikin TikTok boleh, tapi mohon lampu flashnya dimatikan. Ya. Karena lampu flash dari handphone itu bisa merusak koneksi kami. Nah, kami juga tidak merekomendasikan menggunakan setting lampu flash auto karena di dalam ruangan ini agak remang-remang. Jadi takutnya nanti kalau settingnya auto nanti dia tiba-tiba menyala. Jadi kami menghimbau untuk menggunakan setting lampu flash mati. Kemudian ini juga teman-teman nggak boleh bawa tas ransel yang besar maksudnya. Kalau tas yang kecil-kecil masih boleh dibawa. Jangan lupa untuk barang-barang berharga, handphone, uang, dompet, kunci kendaraan bermotor bisa diamankan masing-masing ya, biar nggak terjatuh ataupun tertinggal. Kemudian ini kemudian ini di dalam ruangan museum ini kita nggak ada tempat sampahnya. Jadi teman-teman bisa nanti di dalam pakai tisu atau misalnya ada maskernya putus bisa dibawa dulu. Nanti di tempat sampah yang sudah kami sediakan di luar. Yang terakhir dan yang paling penting ini teman-teman nggak boleh bawa hewan peliharaan. Nggak ada yang bawa ya hewan peliharaan. Nah, ini teman-teman kita sebelum masuk ini ada passwordnya. Jadi teman-teman kalau tidak mengucapkan passwordnya, teman-teman nggak boleh masuk. Passwordnya apa? Ini nanti kalau saya mengucapkan Museum Semedo, teman-teman bisa menjawab dengan ora tekan, ora kepenak. Ya betul, bisa ya. Ngambek nggak apa-apa, kebetulan saya nggak ngambek. Ya. Nanti sambil menjawab ora tekan, ora kepenak, nanti tangannya bisa begini. Ini apa? Ini maksudnya adalah lambangnya Museum Semedo. Ini seperti yang di sini. Lambangnya Museum Semedo ini ceritanya adalah siluetnya gajah purba. Jadi di sini di Semedo ini kita banyak ketemu fosilnya gajah purba. Ini ceritanya adalah kepalanya gajah purba. Yang ini gadingnya, yang bawah ini belalainya. Jadi ini ceritanya kepalanya gajah purba. Ya. Nanti sambil menjawab orang teka, orang penak. Ya. Ini sudah makan siang ya? Sudah. Oke, harusnya semangat ya. Ini yang belum makan siang nanti habis saya pandu bisa beli bakso di depan. Tapi bayar sendiri. Ya. Kita coba ya, Museum Semedo. Ora teka, ora kepenak. Oke, ini masih ada yang diam-diam aja. Ini kalau nggak kompak ini saya ulangi terus sampai maghrib ya. Kita coba sekali lagi. Museum Semedo. Ora teka, ora kepenak. Ayo adiknya, jangan malu adiknya. Nanti kalau adiknya nggak mau ucapkan ini nggak boleh masuk ya. Orang tengah, orang penak ya. Kita coba ya, Museum Semedo. Ora teka, ora kepenak. Oke, bisa ikuti saya masuk ke dalam. Silakan. Dan fosilnya ini nanti di ruangan kedua. Ya. Jadi di sini kita awali dengan teori Big Bang. Teori Big Bang ini apa? Teori Big Bang ini adalah salah satu teori tentang pembentukan alam semesta yang paling terkenal. Teori Big Bang ini dikemukakan oleh George. Ini adalah George. Ini ilmuwan asal Ikan itu duluan ikan munculnya. Ikan itu sudah muncul di 300 juta tahun yang lalu. Kemudian baru disusul dinosaurus. Dinosaurus ini baru muncul di 104. Terbentuk secara bertahap. Bagian Pulau Jawa yang pertama kali terbentuk adalah Jawa bagian barat. Sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dulu masih di bawah laut.
ya kalau dari laut ya. Iya. Tapi dulu Semedo itu adalah garis pantainya. Jadi ketika Jawa bagian tengah itu mulai terbentuk, Semedo ini pernah menjadi garis pantai di pantai. Sebelum akhirnya garis pantainya bergeser ke yang kita tahu sekarang. Nah, makanya di sini di Semedo ini kita juga ketemu ada banyak fosil-fosilnya ikan hiu, giginya ini ikan hiu. Nanti kita bisa lihat fosilnya ikan hiu di ruangan selanjutnya ya, di ruangan ketiga untuk yang ikan hiu. Ya. Jadi kita sebelah sini yang warna putih ini adalah gambarnya Afrika. Jadi Afrika ini bentuknya seperti ini. Nah, kenapa disebut manusia purba itu munculnya dari Afrika? Karena di Afrika ini kita ketemu ada rangka manusia purba yang kemudian menjadi bukti evolusi manusia selama 7 juta tahun tanpa terputus. Yang paling tua namanya Australopithecus rapidus. Bentuknya seperti ini. Ini secara fisik masih kayak primata, masih kayak monyet, tapi sudah bisa berdiri dengan dua kaki. Kalau primata itu kan dia biasanya berdirinya dengan kaki dan tangan ya. Tapi kalau manusia purba ini sudah bisa berdiri dengan dua kaki saja. Kemudian ada yang namanya Homo habilis, yang ini namanya Homo erectus dan juga Homo sapiens. Untuk yang Homo erectus ini adalah manusia purba pertama yang mereka menyebar ke berbagai wilayah di dunia. Jadi mereka dari Afrika ini mereka bisa jalan-jalan ke berbagai wilayah di dunia. Untuk yang Homo erectus ini teman-teman, mereka belum bisa bikin kendaraan, mereka belum bisa bikin kapal, mereka juga nggak bisa berenang yang jarak jauh. Terus gimana caranya mereka menyebar ke berbagai wilayah di dunia? Ini mereka jalan kaki. Di zaman es, ini namanya adalah Smilodon. Atau mungkin lebih mudah disebutnya kucing purba atau singa purba. Dan ini teman-teman di wilayah yang dingin, yang bersalju. Tapi kalau di Indonesia nggak ketemu karena saljunya nggak sampai di Indonesia. Wilayah Antartika Timur. Nah, yang ini adalah salah satu hewan yang ketemu di zaman es. Ini namanya adalah Smilodon. Atau mungkin lebih mudah disebutnya kucing purba atau singa purba. Nah, ini cuma ketemu di wilayah yang dingin, yang bersalju. Tapi kalau di Indonesia nggak ketemu karena saljunya nggak sampai di Indonesia. Ini namanya Homo habilis, ketemunya juga di Afrika. Ini kalau teman-teman perhatikan bentuknya yang paling ujung dengan yang di sampingnya beda jauh. Karena yang paling ujung ini masih mirip kayak primata, bentuknya struktur wajahnya. Kemudian ini yang tidak ujung ini namanya Homo erectus ngawi. Jadi spesiesnya namanya Homo erectus, ketemunya di Ngawi. Makanya diberi nama Homo erectus ngawi. Nah, kemudian ini yang sebelah sini, ini namanya Homo sapiens wajah. Spesiesnya namanya Homo sapiens, ketemunya di wajah, makanya diberi nama Homo sapiens wajah. Nah, yang kecil ini namanya Homo florensiensis, ketemunya di Flores. Ini walaupun dia ukurannya kecil, ini bukan tengkorak anak-anak ya. Ini adalah tengkorak manusia dewasa, tapi mengalami yang namanya di sebelah sana kita punya contoh manusia muda secara utuh. Sekarang umur tahunan sudah di 1300 sampai 1400 cc, sudah jauh lebih besar. Kalau yang tadi kita lihat adalah manusia purba, ini yang di depan teman-teman, ini bukan manusia purba ya, ini adalah manusia zaman sekarang. Ini ceritanya adalah peneliti atau arkeolog. Ini kegiatannya sedang apa? Ini kegiatannya sedang ekskavasi namanya, atau penggalian. Jadi kalau bisa lagi cari fosil, lagi cari tulangnya manusia purba, ini seperti ini kegiatannya. Ini kenapa dia dibikin kotak seperti ini lubang galiannya untuk memudahkan pencatatan. Jadi kalau misalnya nanti ketemu fosil, ini kita bisa tahu fosilnya ini ketemunya kedalamannya berapa, lapisan tanahnya seperti apa, kemudian posisi ditemukannya seperti apa. Kalau kita asal campur, asal gali, itu nanti datanya bisa tercampur aduk. Nah, untuk di sini di Semedo, ini pertama kali ketemu fosil itu tahun 2005. Nah, ini lokasi penemuan fosilnya kita bisa lihat di gambar yang di sebelah sini. Ini yang warna putih ini adalah Museum Semedo, tempat kita berada sekarang. Untuk lokasi penemuan fosilnya di sebelah sini. Jadi jaraknya sekitar 2-3 kilo dari Museum Semedo. Ini mungkin kalau tadi teman-teman waktu masuk ke museum ini belok kiri ya, masuk ke gerbang museum. Ini kalau mau ke situsnya ini teman-teman dari orang bapak-bapak yang pertama kali menemukan fosil di sini di Semedo. Nah, dulu waktu pertama kali ketemu fosil, Museum Semedonya belum ada. Terus mereka menyimpan fosilnya di mana? Mereka menyimpan fosilnya di rumah mereka. Baru kemudian
disimpan di sini di Museum Semedo. Tapi masih ada juga beberapa yang masih disimpan di rumah beliau-beliau ini. Gak cuma beliau-beliau ini, tapi banyak juga warga Semedo yang juga nggak sengaja ketemu fosil di sini. Tulang belulang. Betul, tulang belulang. Ini yang di sebelah kanan teman-teman, ini adalah foto-foto ketika dilakukan penelitian atau penggalian. Nah, ini adalah foto ketika fosilnya sedang digali. Ini lokasinya di puncak bukit. Ini lubang galiannya cukup dalam. Ini kalau sama orang dewasa sekitar sebahunya dalamnya lubang galiannya. Nah, ini untuk fosilnya seringkali ketemunya itu di puncak-puncak bukit. Ada juga yang ketemu di pinggir sungai. Jadi fosilnya itu banyak ke bawah aliran sungai. Sampai sekarang masih sering ketemu fosil yang seperti itu. Yang selanjutnya ini kita punya. Nah, itu adalah Museum Semedo. Terus ini yang menyala-menyala warna biru, ini adalah titik-titik ditemukannya fosil. Jadi teman-teman bisa lihat ada banyak sekali titiknya. Dan juga kebanyakan fosilnya itu ketemunya di puncak bukit. Cuman ada beberapa yang dia ketemunya di pinggir-pinggir sungai. Nah, salah satu fosil yang menjadi masterpiece di sini di Semedo, ini adalah fosilnya manusia purba. Kami memberi namanya Semedo 1. Ini kita bisa lihat fosilnya hewan purba di sebelah sini, teman-teman. Dan yang di sebelah ini adalah fosilnya gajah purba. Untuk dua yang di sebelah kiri itu adalah giginya, gigi dari gajah purba. Kemudian ini yang di sebelah sini ini adalah kakinya gajah purba. Ini fosil asli ya, ini bukan replika. Ini adalah fosil asli yang ketemu di sini di Semedo. Nah, ini sebenarnya kita punya koleksi gading gajah yang dia hampir utuh. Untuk ilustrasi panjangnya ini dari akrilik yang di sebelah sini sampai akrilik yang sebelah situ. Panjangnya sekian, tapi kebetulan sedang dalam proses konservasi, jadi kami nggak bisa tampilkan. Tapi mungkin besarnya kurang lebih mirip-mirip kayak gadingnya patung gajah yang panjang di tengah ini adalah gading gajah ya. Tapi dia memang kondisinya patah menjadi dua. Kemudian yang di sampingnya gading gajah itu adalah giginya. Gigi. Tapi kalau yang sebelah sini tadi adalah gigi bagian atas, yang ini gigi bagian bawah dari gajah purba. Yang di belakangnya itu adalah tulang kaki dari gajah purba. Yang dewasa sekian. Nah, ini karena dia kalah, makanya dia berdirinya nggak tegak seperti ini, dia membungkuk. Nah, ini di sini kita ketemu ada giginya. Ini adalah gigi bagian bawah. Gantungin ke sini tadi. Ini adalah temuan satu-satunya se-Indonesia. Ini belum pernah ketemu lagi di wilayah lain di Indonesia. Ini ada dua, ini kemungkinan dari dua Gigantopithecus yang berbeda. Jadi nggak cuma satu ekor. Ini kemudian yang selanjutnya ini tadi saya di awal sempat bilang Semedo itu dulunya laut ikan pari. Ikan pari tahu ya? Tahu. Ini adalah tulang ekornya dari ikan pari. Ini fosil asli, ini bukan replika. Iya. Kemudian yang di sampingnya nih, kita punya fosil hewan-hewan darat yang bisa berenang. Ini yang ada hurufnya D sama C, ini adalah fosil tempurungnya kura-kura. Kemudian yang ada hurufnya B, sebelah sini, ini adalah rahangnya dari kuda nil. Kemudian yang ini adalah taringnya. Kalau kuda nil kan dia punya gigi yang panjang itu. Iya. Nah, ini adalah taringnya dari kuda nil. Yang H ini adalah kulitnya buaya. Ini adalah giginya buaya yang sebelah sini. Yang ini adalah giginya dari gajah purba. Tapi kalau gigi gajah ini panjang, ini dia kondisinya patah. Jadi dia kelihatannya kecil. Padahal kalau gigi gajah itu dia panjang. Yang selanjutnya ini kita punya fosil hewan-hewan darat. Ini hewannya macam-macam, tapi ada satu kesamaannya. Sama-sama rahang bagian kanan bawah. Jadi bagian sini. Jadi hewan-hewan. Ini yang paling belakang, yang besarnya adalah rahangnya badak. Yang di belakang. Kemudian yang di depan, yang sebelah kiri, ini adalah rahangnya kerbau. Di depannya ada rahangnya hyena. Hyena tahu ya? Hyena itu bentuknya mirip kayak anjing. Kemudian ini yang di depan sendiri, ini adalah rahangnya antelop. Antelop tahu ya? Antelop itu bentuknya mirip kayak rusa. Kemudian ini yang di sebelah sini, ini adalah rahangnya babi purba. Kemudian yang ada hurufnya F sama G, itu adalah rahangnya rusa. Kalau rusa di sini nggak cuma ketemu rahangnya, kita juga punya koleksi tanduk rusa dan juga hewan-hewan lain. Kita nanti bisa lihat di ruangan selanjutnya. Ya. Salah satu alat batu yang unik yang ketemu di sini di Semedo, ini namanya bola batu. Ini bentuknya seperti ini. Jadi dia bentuknya bulat seperti bola. Ini cara pakainya gimana? Cara pakainya dilempar. Tapi bukan buat ngelempar temennya ya. Ini buat ngelempar mangsa, buat berburu. Yang
bola tenis ya. Tapi di sini di Semedo ini kita ketemu ada yang sebesar bola basket. Tapi perlu diingat kalau dia bahannya dari batu, jadi dia sangat berat. Kemudian yang di sampingnya ini namanya beliung persegi. Ini beliung yang di sebelah sini ini adalah beliung yang belum jadi. Beliung yang sudah jadi bentuknya seperti ini, permukaannya halus. Yang di bawah ini juga kepalanya kuda Nil. Kemudian yang di depan yang panjang-panjang ini adalah tulang kaki dari kuda Nil. Ini adalah fosil asli yang ketemu di sini di Semedo. Selain ada tempurung kura-kura dan juga kuda Nil,